Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Prasetyo Eka Putra ingin membuat tugas, yaitu meresum 4 makalah penelitian kualitatif. Empatnya ini langsung digabung semuanya, tidak langsung bisa-bisa, langsung digabung semuanya. Pertama itu kayak orang-orang yang sudah ahli dalam penelitian ini, kualitatif ini, yaitu yang pertama ada Sugiono, yaitu Sugiono itu fokus pada kondisi alimiah. Peneliti sebagai instrumen kunci mengutamakan makna daripada realisasi. Terus yang menurut Moleong, pendekatan holistik itu harus berbentuk kayak data deskriptif gitu, yaitu kayak berbentuk kata-kata, mengkaji dan juga kayak mengkaji subjek gitulah dalam konteks natural gitu. Nah, terus menurut Criswell itu ya eksplorasi permasalahannya itu sosial dan kemanusiaan, mulai pertanyaannya terbuka begitu. Jatuh memahami realitas sosial secara mendalam dan kontekstual melalui pengalian makna dan pengalaman manusia, bukan sekedar angka gitu. Maksudnya ya kita dari pengalaman orang gitu untuk menelitinya begitu. Ada 5 pilar karakteristik penelitian kualitatif, yaitu yang pertama ini adalah latar alimiah atau yang bisa disebut natural setting. Nah, fenomenanya itu diteliti apa adanya di lapangan tanpa memanipulasi atau eksperimen buatan penelitian gitu. Ya, kita tidak boleh membuat data yang palsu gitu. Nanti kan ujungnya ya kalau ketahuan ya itu kan jatuhnya juga membodohi orang begitu. Terus yang kedua yaitu peneliti atau instrumen utama, yaitu peneliti tidak menggunakan kuesioner yang kaku, melainkan berinteraksi langsung untuk menangkap nuansa dan makna. Jadi itu kayak melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memahami situasinya dan maknanya, untuk kita berinteraksi secara langsung memahami suasananya di dalam masyarakat untuk meneliti masalahnya itu apa begitu. Terus yang ketiga itu data deskriptif, yaitu berbentuk narasi, kata-kata, kutipan, wawancara. Itu yang ketiga ada data deskriptif, yaitu bentuk narasi atau kayak kata-kata, kutipan, wawancara, dan visual. Nah, bukan perhitungan statistik, itu beda lagi, itu kan kuantitatif soalnya. Jadi harus ada datanya gitu, kayak narasi tapi kata-katanya, kutipannya dari wawancara tadi, dan juga secara visualnya gitu. Terus analisisnya, nah bergerak dari bawah ke atas gitu. Teori dibangun dari temuan spesifik dan fakta di lapangan, bukan sebaliknya ya. Seperti yang tadi, kita harus terjun ke lapangan dan misalnya ada masalah di masyarakat itu ya kita harus terjun ke situ untuk tahu fakta sebenarnya gitu. Nah, terus yang kelima itu ada fokus pada makna atau mining, yaitu bertujuan menggali kenapa sih dan bagaimana sih itu di perilaku balik perilaku, bukan sekedar atau berapa banyak gitu loh. Ya kita harus fokus gitu pada maknanya, menggalinya, mengapanya, bagaimananya, baik perilaku, bukan sekedar ya berapa banyaknya gitu. Paradigma dalam penelitian yaitu, nah yang pertama ini positivisme, yaitu lensa objektif, yaitu realitasnya itu dapat diukur gitu, mutlak, dan juga itu mutlak. Terus fokus pada hubungan sebab dan akibat dan data dan angka gitu.
itu maksudnya ini akar dari kuantitatifnya. Nah, terus kalau ini hanya yang positivismenya ini hanya digunakan pada apa ya, penelitian yang atau pendekatan kuantitatifnya gitu saja. Kalau kualitatif kayaknya enggak sih, karena kan soalnya pakai pengukuran. Nah, terus yang kedua itu ada interpretivisme atau lensa maknanya gitu. Nah, realitas konstruksinya secara sosial itu oleh manusia, fokus pada pemahaman, makna subjektif dan pengalaman. Ya ini ya itu salah satu fondasi kualitatifnya tadi. Kayak itu konstruksinya itu secara sosial. Kita melakukan riset di berbagai masalah di masyarakat begitu. Nah, terus yang terakhir itu ada kritis atau lensa transformatif, yaitu realitas dibentuk oleh relasi kuasa dan ketidakadilan, dan fokusnya itu pada titik kritik sosial dan empati masyarakat gitu. Masyarakat harus mengkritisi gitu, apa masalahnya gitu, kenapa kok misalnya kayak Pak RT tidak adil atau tidak memiliki relasi kuasanya itu, tidak pernah ngejak berembuk atau musyawarah mufakatnya itu seluruh warga desanya begitu. Nah, terus ada perbandingannya yaitu kualitatif dan kuantitatif, yaitu kita aspek yang pertama itu yaitu awal masalah, yaitu ya kita masuk yang kualitatif dulu, yaitu nah, kita kan pertama itu berangkat dari fenomena yang belum dipahami secara mendalam. Nah, kan kita masih awam gitu, masih masuk kan masih masalah awal gitu ya. Yang kedua itu dasar penyusunannya, yaitu kayak eksplorasi lapangan, terus pengalaman empirisnya itu ya. Kita masih eksplorasi data lapangannya kayak gimana gitu, kita tanya ke orang-orang apa masalahnya gitu, terus kita cari masalahnya begitu. Nah, terus tujuan utamanya yaitu memahami makna dan prosesnya gitu, terus dan dinamika fenomenanya gitu. Ya kita harus pahami itu gitu, nah, agar kita ketemu masalahnya gitu. Nah, terus yang ada pola pikir atau induktif, fakta khusus di lapangan, sama harus berkonsepnya itu konsep umum gitu, bukan konsep liar gitu. Terus yang kelima ada bentuk data, narasi, transkrip, yaitu narasi, transkrip kata-kata dan gambar dan visual, yaitu bukan kayak angka. Kalau angka kan kuantitatif tadi itu. Nah, yang untuk yang kuantitatif itu yang aspek pertamanya itu ya awal masalahnya itu kan berangkat dari masalah yang sudah spesifik dan sudah dapat diukur gitu loh, tapi kan masih apa ya, datanya gitu loh, datanya sudah diukur tapi kan kita masih ke dasar penyusunannya itu masih ke teori, konsep, kerangka, hipotesis dan data statistiknya. Jadi kita tidak perlu apa ya, eksplorasi di lapangan kayak tadi gitu loh, sudah lihat datanya aja, tapi kita sebar kuesioner aja gitulah. Nah, terus tujuan utamanya yaitu menguji teori atau hipotesis dan hubungan antara variabel kayak variabel x, x1, x2 dan y gitu. Nah, terus pola pikirnya itu yaitu deduktif, bukan induktif. Pola berpikirnya itu deduktif bukan induktif, yaitu dari teori umum tadi. Nah, ini diuji di lapangannya gitu, dari apa tadi, kuesionernya gitu, datanya cocok nggak sama di lapangan gitu. Nah, oke. Nah, terus yang kelima itu bentuk datanya, yaitu nah kan tadi yang kalau kualitatif itu narasi kan ya, nah kalau kuantitatif ini ya angka tadi gitu, skala perhitungannya itu statistik.
ya kalau kuantitatif itu ya angka bukan narasi gitu. Skala perhitungannya itu statistik dan baku terus ya itu. Nah, mengkaji secara mendalam satu objek, tempat atau peristiwa, yaitu yang pertama ada studi kasus, mengkaji secara mendalam satu objek ya, tempat dan peristiwa secara spesifik dan komprehensif ya. Contohnya yaitu menganalisis strategi pemasaran di cabang spesifik di bank syariah kayak BSI, begitulah. Kita harus menganalisis strategi pemasarannya gitu. Yang kedua ada etnografi, yaitu mempelajari budaya dan kebiasaan dan pola interaksinya begitu. Nah, dan suatu kelompok itu dalam waktu yang lama gitu, bukan sebentar gitu. Nah, studi kasusnya itu memahami budaya kerja dan juga kebiasaan pelayanan staf di lingkungan perbankan, begitulah contohnya itu. Nah, terus penelitian tindakan atau action research. Nah, ini memecahkan masalah nyata sekaligus menghasilkan pengetahuan baru melalui siklus tindakan dan evaluasi. Yaitu contoh kasusnya itu kayak kayak pelatihan etika pelayanan untuk meningkatkan kepuasan nasabah ya, diikuti dengan evaluasi langsung gitu. Kalau udah nanti kayak setiap bulan lah, 3 bulan sekali lah di tektur proposal penelitian. Yaitu yang pertama ada pendahuluan atau konteksnya dan arahnya itu kemana, itu latar belakang masalahnya itu kan yang pertama kan ya, di bab pertama itu ada rumusan masalahnya juga dan tujuan dan manfaat penelitiannya ya. Latar belakang itu kan kayak menjelaskan fenomenanya gitulah. Kalau nggak ada fenomenanya ya kayak kurang aja gitulah. Terus kayak rumusan masalah ya, pertanyaan terbuka tadi, masa nggak ada pertanyaan terbuka? Kalau ya kita cuma buat sendiri ya kita kurang lah gitulah. Harus pertanyaan dari orang-orang yang terbuka gitulah, atau orang-orang lain itu. Nah, yang kedua ada tinjauan pustaka atau fondasi konseptual, yaitu kajian teori atau pemahaman konsep pendukung. Nah, yang kedua ada penelitian, yaitu penelitian terdahulu, yaitu mencari riset gap, yaitu kita harus meneliti kita harus tahu mencari tahu apa sih yang dulu mereka teliti tapi belum mereka bahas, dan kita atau kita contoh dari yang sudah meliti terus kita variasi gitu untuk yang konsep yang berbeda gitulah. Itu pendekatan penelitiannya, yaitu apa sih jenis dan pendekatan penelitiannya, yaitu ya. Terus yang kedua ada kehadiran peneliti dan sumber datanya, dan yang ketiga itu teknik pengumpulan dan analisis datanya gitu. Anatomi latar belakang, yaitu konsep paradigma terbalik gitu. Pertama itu urgensinya penelitian, fokusnya itu spesifik gitu. Mengapa masalah ini krusial gitu loh. Krusial penelitian yaitu harus fokus secara spesifik gitu. Nah, terus mengapa masalah ini krusial gitu atau bernilai dan harus diteliti secara kualitatif sekarang gitu ya, agar kita tidak ketinggalan yang sedang hit sekarang gitulah. Yang kedua ada eksplorasi awal atau data pendahuluannya, yaitu bukti awal dari observasi atau wawancaranya, yaitu singkatnya ya kayak validasinya, yaitu apakah ada masalahnya gitu loh. Masalah ini itu gimana sih cara menyelesaikannya, itu yaitu eksplorasinya gitu nanti. Nah, terus yang ketiga ada kesenjangan atau riset gap tadi itu atau sama dengan realitasnya. Nah, terus kita kan ini sudah ketemu masalahnya ya tadi ya, kan sudah nyari tadi. Nah, mengidentifikasi fakta empirisnya gitu yang tidak sesuai harapannya itu apa gitu, terus celahnya itu apa gitu. Nah, pengetahuan dari literatur terdahulu itu apa gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada konteks dan fenomena umum atau harapannya gitu. Nah, menggambarkan situasi makro di masyarakat itu atau di lapangan itu secara naratif gitu. Ya, kita harus relate dengan apa yang terjadi di masyarakat sekarang gitu.
ada 5 dimensi latar belakangnya, yaitu yang pertama yaitu teori, dimensi teoritis, yaitu mengaitkan fenomena dengan dasar konsep dan teori yang sudah ada atau untuk diuji itu dan dikembangkan gitu. Nah, yang kedua dimensi kontekstual, yaitu menjelaskan situasi spesifik sesuai zaman, budaya, lingkungan gitu. Nah, terus yang memicu munculnya fenomena tersebut itu apa gitu, itu yang disebut dimensi kontekstualnya gitu. Nah, terus yang ketiga ada dimensi empiris, yaitu berbasis pada data penelitian terdahulu untuk menemukan bagian yang belum banyak diteliti, atau ya itu tadi riset gapnya itu apa gitu. Nah, terus yang keempat itu dimensi konseptual, yaitu memperjelas definisi, asumsi, dan kerangka berpikir kita untuk apa ya, utamanya untuk masuk ke analisisnya gitu. Terus yang kelima ada dimensi praktis, yaitu menyoroti masalah nyata sehari-hari di lapangan dan dampaknya terhadap masyarakat atau institusinya gitu loh. Dampaknya ke masyarakat itu gimana sih gitu. Terus kenyataannya sih hari-harinya itu gimana sih? Ya, itu masalahnya yang harus diselesaikannya gitu. Eksplorasi tadi, terus sama tambah pertanyaan terbuka tadi ya. Pemahaman maknanya ini akan terdapat gitu. Kita akan paham dari explore tadi dan pertanyaan terbuka tadi. Nah, kita akan paham maknanya gitu. Nah, terus prinsip dan kunci utamanya itu gimana sih? Nah, prinsip utamanya itu kualitatif, itu bukan menguji hipotesis, melainkan untuk mengeksplorasi gitu. Nah, terus kayak kalau pertanyaannya itu ya bagaimana, terus atau kayak menggali prosesnya atau pengalamannya gitu. Nah, atau mengapa, menggali alasannya dan maknanya gitu. Terus hindari pertanyaan iya atau tidak, begitulah. Nah, terus alur perumusannya itu kayak yang pertama itu ada eksplorasi fenomena, yaitu temukan kesenjangan di lapangan. Nah, yang kedua ada tentukan fokus, atasi ruang lingkup agar kontekstual gitu. Nah, yang ketiga buat pertanyaan utama, rancang pertanyaan terbuka yang luas gitulah. Nah, yang keempat yaitu turunkan sub rumusan masalahnya, yaitu ya pecahkan menjadi pertanyaan yang spesifik, tapi spesifik ini mendukung masalah-masalahnya, begitulah. Terus, nah ini ada segitiga entitas atau penelitiannya, yaitu yang pertama ada objek, yaitu fokusnya itu terhadap kajian. Nah, kayak fenomenanya tadi, peristiwa atau gejala sosial yang diteliti itu. Nah, ingat ya, ini adalah objek. Jadi itu masalahnya, bukan orangnya ya. Objek masalahnya ya. Nah, yang kedua itu sumber informasi, yaitu individu ini atau kelompok gitu loh. Nah, yang mengalami fenomena dipilih secara purposif berdasarkan kita harus tanya yang berpengalaman begitulah. Terus yang ketiga itu data atau fakta empirisnya gitu. Bukti berupa narasi dan makna yang lahir dari interaksi antara peneliti, yaitu atau instrumennya gitulah, kayak subjek dan objek di lapangan tadi begitu. Tadi yaitu ini yang primer. Yang pertama ada verbal, itu yang kedua visual dan dokumen ya. Yang verbal itu ucapan, transkrip, dialog, dan juga cerita pengalaman langsung dari informan ya. Contohnya ya wawancara tadi, FG atau FGD. Nah, terus kalau visualnya itu foto kondisi di lapangan atau rekamannya gitu, saat video kejadian gitu loh. Artefak budayanya secara langsung, kayak contohnya yaitu observasi begitulah. Terus dokumennya itu catatan lapangan peneliti selama berinteraksi langsung dengan subjek dan objek penelitian. Nah, terus yang kedua itu ada sekunder dari literatur atau arsip. Nah, yang verbalnya itu kutipannya wawancara atau transkrip pidato yang diambil dari arsip atau laporan jurnalistik terdahulu gitu.
Jadi ngambil dari jurnal yang dulu gitu. Nah, terus visualnya itu dari foto sejarah, peta lokasi lama atau rekaman video arsip dari instansi pemerintah atau lembaga gitu. Yang ketiga ada dokumen, catatan resmi, laporan tahunan institusi atau lembaga gitu. Juga arsip kebijakan publik. Ini ada credibility, itu derajat kepercayaan, memastikan data sesuai realitas atau teknik triangulasi atau kayaknya misalnya kayak silang atau sumber atau metode gitulah. Ya contohnya ya kayak member gitulah. Terus kayak perpanjang waktu kita apa ya observasinya gitu, diperpanjang gitu agar kita lebih paham gitulah. Nah, terus kalau yang kedua itu transferability atau keterahlian gitu. Nah, ini memastikan temuan bisa dipahami dalam konteks lain, yaitu tekniknya, konteksnya itu tekniknya ya menyajikan uraian tebal dan juga detail tentang konteks penelitiannya itu ya. Kalau peneliti nggak ada konteksnya ya gimana kan, ya bingung juga kan. Nah ya gitulah. Terus yang ketiga ada dependabilitas atau keandalan, yaitu memastikan proses penelitian konsisten dan logis, yaitu tekniknya itu melakukan audit metodologi menyeluruh oleh pembimbing atau auditor independennya gitu. Ini menyeluruh ya oleh pembimbingnya gitu. Terus yang keempat confirmability atau kepastian, confirm, yaitu memastikan hasil murni dari datanya tadi, bebas bias penelitian, bias peneliti itu harus. Nah, tekniknya yaitu transparansi, proses analisis dan diskusi selama peneliti, yaitu per review gitu. Ya kita harus direview gitu. Lintasan sintesis siklus eksekusi penelitian. Yang pertama ada mengidentifikasi fenomenanya tadi, tentukan fokusnya yaitu rumusan masalahnya tadi kan. Nah, terus yang ketiga itu ada masuk ke lapangan atau ya tadi berbaur dengan masyarakat atau yang sudah kita anunya. Nah, yang keempat ada kumpulkan data dan analisis tematik, kayak kembali pengumpulan data jika belum jenuh, data saturation gitu. Yang terakhir ada penemuan makna dan teori baru, yaitu penelitian kualitatif bukan sekedar mencatat apa yang terjadi di permukaan, melainkan sebuah perjalanan untuk memahami bagaimana dan mengapa realitas sosial tersebut dikonstruksi dan dimaknai oleh manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.